Silakan duduk. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 11. Ya, Kisah Para Rasul 5. Silahkan nanti saudara di rumah menjelang tidur dapat memutar ibadah yang pagi, ya, link ibadah pagi, supaya saudara memperoleh pengajaran yang lengkap, ya, tahu apa yang sedang digumuli gereja kita. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru menghibur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca kisah drama yang tragis, ya, yang sepasang suami istri ini lupa bahwa Allah kita ini Allah yang maha melihat. Ya, dia sebetulnya kalau kita lihat persembahannya Ananias itu sudah termasuk besar, cukup besar. Tapi masalahnya bukan besar kecilnya persembahan. Saudara tidak usah takut kalau memang berkat saudara kecil memberikan persembahan kecil, tidak masalah. Ya. Tidak masalah, saudara. Yang jadi masalah adalah ketika dia berkata bahwa ini adalah seluruh hasil penjualan, tetapi sebetulnya dia menahan sebagian. Kalau dia jujur sejak awal, sebetulnya itu tidak akan jadi masalah, ya, tidak akan jadi masalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang kita usung pada bulan ini sesungguhnya supaya kita tahu bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, ya, baik, bagus, mulia, di hadapan Tuhan belum tentu demikian. Ya, karena Tuhan punya penilaian yang berbeda dengan kita. Ya, kita seringkali tertipu dengan hal semacam itu. Kita hanya memperhatikan apa yang terlihat mata di depan mata kita. Kemarin sore, saudara, jam 6 kira-kira, saya berbaring di kasur di kantor, ya, bersama Elva mendengarkan YouTube di samping saya. Kemudian saya merasakan ada goncangan, ya. Kok bergetar di lantainya, kok bergoncang kencang sekali. Saya bertanya pada Elva, kamu merasakan gempa enggak? Enggak. Loh, ini enggak gempa? Enggak. Waduh, vertigo. Nah, karena rasanya kayak lantainya bergoncang, betul-betul bergoncang. Nah, makanya kita itu seringkali tertipu, saudara. Yang saya pikir itu gempa, ternyata enggak gempa. Itu gempanya terjadi di otak saya, karena vertigo, ya.
ada masalah di otak saya, entah itu karena atau di lambung saya karena mah ya. Tetapi yang jelas tidak terjadi hipertensi, saya langsung tidak terjadi gempa bumi. Saya akhirnya cek tensi bagus, minum obat mah dan akhirnya membaik ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu contoh betapa mudahnya saya tertipu ya. Saya pikir gempa, ternyata tidak ada gempa. Demikian juga kita sering tertipu bukan oleh orang lain, saudara. Saya tadi tertipu diri saya sendiri. Tidak ada yang menipu saya, gempa tadi. Saya tertipu diri saya sendiri. Pikiran-pikiran saya itu menipu saya pikir ada gempa ya. Kita seringkali tertipu, apa yang kita pikirkan adalah hal yang baik, tindakan yang baik, sikap yang baik, ternyata itu adalah hal yang tidak baik. Ternyata itu adalah tindakan yang tidak baik, ternyata itu adalah sikap yang tidak baik. Contohnya adalah perkataan Origen. Origen, saudara-saudara, Bapak gereja ini berkata demikian, saudara, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Ya. Di luar rumah ini, yaitu di luar gereja, tidak ada orang yang diselamatkan. Ini contohnya. Tadi saya bilang, ini contohnya. Origen berkata, jangan menipu diri sendiri loh. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ya. Gereja yang dimaksud adalah apa? Gereja yang disebut adalah persekutuan orang-orang percaya. Kalau saudara berpikir bisa mengikuti gereja YouTube streaming kita ini, saudara, sekali lagi ya, sebetulnya untuk pembinaan iman kita. Khotbah-khotbah tidak hilang. MCWL dapat mengevaluasi pelayanannya melalui diputar kembali streamingnya ya. Yang pelayanan hari ini, nanti malam pulang dari sini di mobil, saudara setel lagi, saudara bisa mendengarkan bagaimana saudara melayani. Saudara juga dapat mengevaluasi hidup saudara melalui khotbah-khotbah yang diajarkan, dikhotbahkan pagi maupun sore. Dapat saudara setel, saudara ulangi lagi ya. Yang tidak datang Rebu, saudara dapat putar Rabu. Ya, hari yang lalu semua ada di gereja atau saudara buka GBI Duta Ilahi, saudara dapat membuka ibadah-ibadah kita baik Rabu maupun hari Minggu. Dikatakan oleh Origen, saudara, di luar gereja tidak ada orang yang diselamatkan, jangan menipu diri saudara sendiri. Banyak orang Kristen yang menipu dirinya sendiri. Nah, aku tetap beriman kepada Yesus. Saya tetap ibadah di YouTube, Zoom. Sekali lagi, tapi Origen berkata, itu bukan gereja. Ya, karena saudara di rumah, ya, itu jangan menipu diri. Makanya Bapak gereja berkata, saudara menipu diri saudara sendiri kalau ngomong itu gereja. Gereja adalah tubuh Kristus, gereja itu ada baptisan, ada perjamuan kudus. Gereja, saudara, ada persekutuan, koinonia, persekutuan orang-orang percaya. Ini persekutuan hati, tidak bisa itu persekutuan hati. Kalau di sini saudara nanti tersenyum, saudara saya menyapa Pak Sundian, selamat sore. Nah, Pak Sundian, selamat sore Pak Tri. Itu tidak bisa saudara lakukan ya. Kalau saudara mungkin kakalan ngetik selamat sore, tapi saudara tidak akan bisa tersenyum pada dia, tertawa dengan dia, tidak bisa. Makanya koinonia itu penting sekali. Makanya Origen sudah berkata, banyak sekarang orang Kristen yang menipu dirinya sendiri. Tertipu oleh pikiran-pikirannya sendiri. Apa yang dia pikir baik ternyata sesungguhnya tidak baik. Ya. Nah, apa tidak baiknya saudara-saudara orang-orang yang tidak mau beribadah bersama-sama? Ya kalau awal-awal kita takut, wajar ya. Seperti ketika almarhum Putri meninggal, saya sedih, wajar. Tapi nek kesedihan itu berlarut-larut jadi tidak wajar. Awal COVID mungkin kita semua hampir ketakutan. Ketakutan itu wajar. Saudara mungkin tidak bisa beribadah di gereja, itu wajar. Tapi kalau terus-menerus ketakutan itu tidak wajar. Ya, terus-menerus sudah suntik vaksin ya, masih takut. Vaksin 2 kali takut, 3 kali takut. Nah, itu tidak ada iman di situ. Makanya Origen berkata, kamu menipu dirimu sendiri. Ya. Ku tidak takut. Tidak takut apanya? Atau faktanya kita takut. Itu sudah kita diperbudak rasa takut. Ya, sudah diperbudak rasa takut.
Nah, oleh karena itu pada saat kita mendengar firman Tuhan pun kita perlu berhati-hati. Seringkali saudara kita melawan kontra dengan firman Tuhan yang sedang kita dengarkan. Ya. Misalnya kayak ini tadi ya, kuduskanlah hari Sabat. Ya. Tapi kan hari Sabat tidak harus ke gereja Pak Tri. Nah itu saudara kontra. Firman Tuhan saudara kontra terus. Itu saudara sebenarnya mendengar firman Tuhan tapi sedang menipu diri sendiri. Untuk apa saudara mendengar kalau saudara kontra terus? Mengkritisi ya. Tetapi terus-menerus melawan itu tegar tengkuk namanya. Ya. Apalagi kalau firman-firman di gereja kita itu selalu saudara saya mengutipi pikiran-pikiran bapak-bapak gereja. Apa pentingnya bapak gereja? Saudara bapak gereja itu orang yang dekat dengan sumber A1, Yesus Kristus. Ya. Teolog-teolog yang benar-benar menggumuli firman Tuhan. Supaya saudara mengerti pikiran-pikiran saya ini benar-benar pikiran yang hanya pikiran saya sendiri, keluar dari akal sendiri, atau memang diuji, disinkronkan dengan fakta-fakta yang sudah terjadi dalam sejarah perjalanan gereja yang ribuan tahun itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita terus-menerus melawan, ya, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di dalam rumahku. Ya, tapi kan ya enggak harus 1/10 toh Pak. Padahal itu sudah jelas. Ya, bawalah persembahan persepuluhan, enggak harus 1/10 loh Pak. Nanti sebentar lagi Natalan ini loh, saya rencana mau memberi pendeta A, pendeta B, tak ambilkan ya dari 1/10. Nah itu saudara sudah mulai mengatur pengelolaan keuangan saudara, saudara pengen lepas dari Tuhan. Saya ingin ngatur cara saya. Ininya dosa itu kan intinya gitu ya. Cara ngatur dengan cara saya itu enggak boleh. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, Sproul berkata demikian tentang kontradiksi ini ya, kata kontradiksi berasal dari bahasa Latin berbicara melawan. Kata ini biasanya disebut juga suatu antinomi yang berarti melawan hukum. Apabila Allah berbicara kontradiksi, maka itu berarti dia secara intelektual tidak berjalan berdasarkan hukum berpikir yang berlaku. Ini merupakan pelecehan dan penghujatan apabila kita mengatakan bahwa sumber kebenaran dapat berbicara kontradiksi. Artinya gini loh saudara, Allah itu ketika berbicara dia tidak berkontradiksi. Contohnya loh, tapi kan Yesus kok menentang hukum Sabat? Enggak, Yesus hari Sabat tetap ke gereja. Hanya ketika hari Sabat itu dia menolong orang yang sakit, terus disalahkan. Nah Yesus berkata hari Sabat itu untuk apa? Tapi dia bukan menentang Sabat, saudara. Allah tidak berkontradiksi di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Makanya kontradiksi itu tidak boleh saudara perlakukan ketika firman Tuhan itu memang betul demikian. Ya, kalau memang betul-betul benar firman Tuhan itu seperti itu, jangan dikontra. Ini lanjutannya, kontradiksi merupakan alat dari seseorang yang berbohong, yaitu bapa segala pembohong yang menghina kebenaran. Kalau terus-menerus kita mengkontra firman Tuhan, saudara, ya, mengkritisi ya, sekali lagi ya, mengkritisi ya. Apakah yang inti nats ini seperti itu, kebenarannya seperti itu? Kalau memang seperti itu ya saudara harus terima. Jangan dikontra terus. Itu berarti saudara menghina kebenaran, kata Sproul. Kalau terus-menerus saudara firman Tuhan yang sudah jelas, kebenaran yang sudah jelas dikontra terus, itu berarti saudara menghina kebenaran. Menganggap kebenaran itu tidak benar. Intinya seperti itu. Ya, menurut Sproul. Ketika saya ke Lumajang kemarin, saudara-saudara, berangkatnya kita lewat Dampit. Di Lumajang ada urusan menyelesaikan satu surat ya, Bu Nini, dan kita tadi pagi sudah saya singgung, kita bertemu anaknya Bu Nini mengatur kepindahannya ke sini, ke Tulungagung. Anaknya sudah saya upload ya di foto grup gereja, yang foto dengan Vandu itu. Nah, ketika berangkat ke Lumajang, kita memutuskan lewat Dampit, jalannya berliku-liku, berkelok-kelok. Dan yang menarik adalah saya kagum ketika melewati Geladak Perak ya.
Saudara mungkin yang tahu Geladak Perak mulai Lumajang, itu lautan tambang pasir yang gede sekali. Saya melihat ke kanan, itu tambang pasirnya, gede sekali saudara. Ya, besar sekali, dikeduk terus ya sama truk-truk gede itu sampai kayak kalau di tambang emas di Papua ya tidak sebesar itu, tetapi mirip seperti itu ya. Truk-truknya menggali terus bentuk lingkaran dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi terus di dekat situ ada aliran lahar ya. Kalau Gunung Semeru meletus, gunung ketika meletus itu menurut saya menakutkan. Itu adalah kabar buruk. Itu disebut bencana alam, gunung meletus. Tetapi hal yang buruk itu tidak kayak firman Tuhan ini, belum tentu benar-benar buruk. Ketika saya melihat tambang pasir itu, saudara, justru gunung meletus itu mengisi pasir yang sudah mulai dikorek itu, saudara. Mulai menipis, dikasih Tuhan lagi, biuk pasir lagi. Jadi para penambang pasir, pengusaha pasir senang banget kalau gunung Semeru meletus. Ya, karena pasirnya jadi banyak lagi. Nah, makanya ketika kita belajar firman Tuhan juga gitu loh, saudara. Apa yang terdengar tidak enak bagi saudara, ya, karena yang enak-enak mesti berbahaya loh sesungguhnya. Walaupun saya ngerti sekali lagi ya saudara, senang mendengarkan, saya sendiri senang dengar khotbah motivasi, senang. Tetapi apa yang enak itu pasti berbahaya. Gula, kolesterol, gurih. Yang gurih, yang manis, itu malah sebetulnya tidak bagus. Tapi memang enak, betul-betul enak. Tapi seringkali yang tidak enak. Ya. Makanya Paulus berkata, kamu itu jangan seperti bayi. Bayi rohani maunya bubur terus ya. Makanan yang lunak, yang lembek, yang enak. Belajarlah makanan yang keras. Firman Tuhan itu kadang-kadang keras. Ketika keras tapi jangan, kalau memang itu kebenaran, jangan dibantah. Saudara kontras terus. Yang disebut Sproul tadi, saudara dan saya, kita bisa, kalau dikontras terus, kita bisa menghina kebenaran itu. Ya. Karena di dalam hal yang tidak enak seperti gunung meletus tadi, saudara, ada berkat-berkat sesungguhnya, berkat besar di balik hal yang kelihatannya mengerikan, yang kelihatannya tidak enak itu. Jadi firman Tuhan yang terlihat mengerikan, terlihat berat, ternyata itu dapat menjadi berkat yang melimpah. Ya. Memang kalau Tuhan Yesus menolak orang ya, enyahlah engkau dari hadapanku, ngeri ya, sadis. Tetapi saudara jangan berhenti di situ. Ada yang dikatakan enyahlah dari hadapanku, tapi juga ada yang dikatakan masuklah. Ada yang disuruh enyah menyingkir, tapi ada yang disuruh masuklah ke dalam perjamuan yang sudah aku sediakan. Ya, makanya di balik pernyataan-pernyataan yang tidak enak itu, saudara, seringkali saudara akan melihat, masuklah ke dalam pesta perjamuan yang sudah disediakan bagi kamu. Hai hamba-hambaku yang setia. Nah, berarti masalahnya kita adalah bagaimana saya menjadi hamba yang setia. Bukan hamba yang malas itu, gitu kan. Itu masalahnya seperti itu. Nah, saudara ini kita akan belajar saudara melalui Ananias Safira ini sebetulnya godaan Ananias Safira ini apa sih? Sehingga mereka kok tidak tulus, ya. Sehingga Paulus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ora didol jane ora apa-apa lho, kowe ora dosa. Orang botol ya ndak apa-apa. Ndak dosa. Atau kamu bilang aja sejak awal ini separuh dari hasil penjualan saya. Ndak apa-apa. Tapi jangan berbohong, intinya kan gitu. Nah, kita akan belajar mengapa kok Ananias dan Safira ini tergoda untuk bohong. Ini kenapa sih? Akhirnya kita belajar ini ya, Tuhan itu melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati artinya apa? Kalau saudara melayani dia, mengabdi kepada dia berarti harus tulus. Tulus. Apa adanya. Kenapa enggak bicara apa adanya saja gitu loh ya. Harus mengada-ada. Nah, di dalam
di dalam tulisan tafsiran Matthew Henry, saudara-saudara, Matthew Henry dalam tafsiran ayat ini menulis demikian. Mereka itu Ananias dan Safira ingin dipandang sebagai pohon-pohon yang paling banyak berbuah di kebun anggur Kristus. Padahal sesungguhnya mereka tidak memiliki akar. Mereka menjual sebidang tanah dan membawa uangnya seperti yang dilakukan Barnabas ke depan kaki rasul-rasul. Jadi sebelum Ananias Safira ada Barnabas yang menjual tanahnya dan mempersembahkannya itu ke rasul-rasul. Supaya mereka tidak kelihatan ketinggalan dengan orang-orang yang percaya yang paling utama dan mendapatkan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ini tujuannya mereka. Mereka juga ingin menjadi calon yang sangat pantas untuk mendapatkan kenaikan jabatan di gereja. Yang mungkin mereka berpikir akan segera tampak bersinar dalam kemegahan dan kebesaran duniawi. Kalau Ananias, koyo Barnabas, karena Barnabas itu tokoh gereja. Menjual tanahnya, memberikan pada rasul-rasul. Ananias yo, aku yo ben dadi ora kalah. Jual juga tapi separuh. Separuh tapi ngomongnya semua. Begitu, saudara-saudara. Jadi keinginan untuk menjadi yang lebih unggul, itu bisa menjadi jerat bagi langkahnya dalam melayani Tuhan. Hati-hati ya, jerat itu kalau kaki kita terkena jerat, kita jatuh. Jatuh masih beruntung kalau yang terjerat kakinya. Kalau Ananias Safira ini terjerat lehernya. Karena mulutnya bohong, ya. Dan akhirnya dia mati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu tidak perlu berlomba-lomba bersaing ya, dengan teman gereja. Kayak hari ini, umpamanya ada pengumpulan dana untuk kacamatanya Bu Sumkadir, saudara tergerak 10.000, 20.000, 30.000, enggak masalah. Enggak harus di situ gede-gedenan, enggak ada. Yang penting apa? Tuhan melihat hati kok. Uang saudara, umpamanya sebetulnya baru awal bulan, saudara bagi-bagi, sebetulnya sudah tidak ada dana untuk memberi. Tapi ketika pengumpulan, saudara masih memberi 10.000, loh mas bagus itu. Saudara sudah memberi 1/10, sudah memberi persembahan khusus, masih memberi 10.000 untuk teman saudara, itu bagus. Tidak perlu memaksakan, yang lain kok 20. Yang lain kok 30, loh kok ada yang 100, enggak usah begitu. Tuhan tahu kondisi kita. Yang penting saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Saudara makanya sebelum memberi, sebelum menulis itu saudara berdoa dulu. Makanya tadi Pak Yadi ibadah pagi juga gitu ya. Sekarang kebiasaan di gereja kita sebelum saudara memberikan persembahan, pegang dulu di tangan saudara, didoakan dulu. Ini Tuhan, benih yang saya tabur. Saudara nabur mangga itu enggak langsung keluar buahnya, lalu pulang ke gereja, saudara langsung untung, enggak. Saudara tabur, hari ini saudara mulai nanam benih, semakin banyak saudara berikan, benih itu nanti terus bertumbuh, makin lama akan berbuah, suatu saat saudara memetik hasilnya. Kalau saudara tidak memetik hasilnya, mungkin anak cucu saudara yang memetik hasilnya. Kan gitu, tidak harus saudara. Nah, jadi tidak perlu saudara, ya saya harus lebih unggul. Itu malah saudara kita jatuh kepada dalam dosa kesombongan, ingin menonjol. Ya kalau memang saudara diberkati banyak, ya enggak usah malu. Wah aku kok pengen memberi 200 kok bisa gede dewe. Asal memang saudara diberkati lebih besar kan memang lebih banyak diberi, lebih banyak dituntut. Ya sudah kalau memang saudara diberi, wah tapi uangku sisa banyak, aku tak memberi 500 ya apa salahnya? Apa salahnya juga sudah membeli 500 tidak masalah. Lupa nanti turah lah, turahnya kan untuk aksi sosial. Kan itu dana sosial. Bisa digunakan untuk aksi-aksi sosial lainnya yang melansia banyak di gereja kita. Ya, bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi begitu saudara-saudaraku. Saudara tahu kan urat sutra. Tadi mau saya tayangkan lupa. Gambarnya belum tak kirim ke Pak Pur. Ya, ulat sutra itu hanya ulat putih, panjang, genjuk-genjuk, menjijikkan. Ulat sutra, ya
Ulat sing gilani loh saudara. Ini maksudnya untuk menjelaskan ya, mengapa kok kita tidak perlu bersaing saudara. Ulat itu binatang yang menjijikkan, gilani, tetapi dia menghasilkan sesuatu yang mewah, benang sutra. Kepompongnya yang untuk bungkus telurnya itu nanti diolah jadi benang sutra. Jadi barang yang mewah, mahal dari seekor ulat. Kalau ulat saja bisa menghasilkan barang mewah, makanya di gereja itu saudara kita tidak boleh melihat sapa to dia. Alah dia wong ra duwe, alah dia ketoke wong ndak sekolah tinggi. Oh, jangan begitu. Bisa jadi dia bukan siapa-siapa, tapi dalam hal tertentu dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Almarhum Bu Lasmi, almarhumah ya. Satunya lagi Bu siapa? Bu Kolifah. Sebelum Bu Lasmi, Bu yang merawat jenazah siapa? Bu Mutila. Kalau saudara melihat Bu Lasmi, jemaat yang hanya diam di gereja, bukan orang kaya, Bu Mutila juga demikian, tetapi setiap gereja tertimpa musibah, ada jemaat yang meninggal, pertama yang tak golek mesti Bu Mutila. Apalagi wanita, Bu Lasmi ndi, Bu Mutila ndi, cepat dikontak. Dia mungkin kalau soal uang enggak bisa banyak, tapi karya-karya lain banyak. Doa pagi, dia menemani kita, ya doa pagi, yang doa pagi setia, doa pagi. Duitnya enggak banyak, tetapi dia bisa menghasilkan sutra. Hal-hal yang berharga, hal-hal yang bernilai lain, saudara-saudara. Nah oleh karena itu enggak perlu berlomba, dan enggak perlu merasa saudara, kalau memang diberkati banyak, beri banyak, enggak masalah itu. Karena itu pasti, kalau sisa pun akan digunakan untuk yang lain, ya. Karena keuangan di gereja kita jelas terbuka, transparan ya, pasti tidak akan disalahgunakan untuk yang lain. Nah, kalau bisanya sedikit, memberi sedikit, kalau tidak bisa memberi ya enggak apa-apa, enggak usah sungkan, enggak usah stres. Aku tak metu kok grup gereja, terakhir tahu bisa memberi. Enggak perlu gitu, saudara enggak perlu memberi uang, saudara bisa mendoakan. Ya, bisa mendoakan karena Tuhan kan melihat hati saudara. Saudara mungkin tidak bisa memberi dan berdoa, Tuhan ampuni saya kok aku tidak bisa memberi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak perlu merasa bersalah. Ya. Tuhan tahu kok keadaan saudara. Sproul berkata demikian lagi saudara. Bukan saja kita harus ingat siapa dia besar Tuhan. Bukan saja kita harus ingat siapa Tuhan, tetapi kita harus juga ingat siapa dan apa kita. Kita adalah anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan. Kita adalah makhluk yang berdosa. Dia mengundang kita untuk datang dengan berani kepada Dia, tetapi tidak dengan kesombongan. Sproul. Jadi makanya karena kita tidak boleh sombong, kita sama orang berdosa semua, saudara. Orang yang sebenarnya kita di hadapan Tuhan itu pengemis semua. Mengemis apa? Rahmat, anugerah Tuhan, memohon rahmat, anugerah, kasih, pengampunannya. Kita semua kan tiap hari gitu ya, Tuhan ampuni, kan gitu ya. Kita semuanya miskin di hadapan Tuhan, makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, nah, kita sama saudara, kondisi kita sama. Nah oleh karena itu tidak perlu kita berlomba-lomba saling terlihat menonjol. Yang diberkati silahkan memberi banyak. Nek sing saudara diberkati memberi sedikit malah aneh. Kok aneh, itu berarti masalah juga kalau saudara diberkati banyak memberi sedikit. Malah aneh. Yang banyak ya banyak, enggak apa-apa. Tapi yang bisa sedikit ya enggak usah bingung, enggak usah panik. Yang penting apa adanya, kita memberi tulus ya, karena Tuhan melihat hati kita ya. Dan kita tidak perlu memberi besar-besaran ya. Ompak-ompakan enggak perlu. Ya, sebentar lagi mungkin panitia Natal juga akan mengedarkan proposal. Tadi pagi saya katakan saudara memberi enggak usah melihat ketuanya. Ketoke Pak Sunjen itu sugih ketoke. Mbok sugih tenan murah enggak ada yang tahu juga loh. Wong jenengane duit iki
Pendeta malah ketoke luwih sugih loh saudara. Loh, saudara meng pakaian saudara biasa, saya pakai jas. Ketok, gitu. Kalau tapi saudara memberi kan enggak usah melihat itu ya. Wah Pak Sunjan, wis rasa kakek. Jangan gitu, kalau saudara diberkati banyak, berilah yang banyak. Karena Natal itu kan Yesus datang, lalu saudara memberikan yang terbaik. Enggak usah melihat panitia ini siapa. Ya. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat kok pemberian-pemberian saudara. Ada apa ya, apa dayatnya Tuhan melihat. Lah itu, janda yang miskin itu memberi persembahan mak klotak. Terus ada orang kaya memasukkan persembahan blek gede. Yesus kan melihat. Terus apa komentar Yesus? Janda ini memberi lebih besar daripada orang itu. Karena apa? Yang dipunyai itu diberikan semuanya. Walaupun memang klotek 500 rupiah, tapi itu yang dipunyai semua, itu lebih besar daripada yang memberi 5 juta, tapi di rumahnya atau di rekeningnya masih sekian ratus juta. Yang 500 itu bisa lebih besar. Nah makanya dalam hal memberi, sekali lagi saudara-saudaraku, kita hanya bisa memberi yang terbaik. Ya, terbaik kepada Tuhan. Andre Murray, seorang penulis, seorang guru, seorang pendeta dari Afrika Selatan. Kebanggaan dan kerendah hatian yang hilang adalah kebanggaan dan kerendahan hati yang hilang. Jadi kebanggaan yang hilang dan kerendahan hati yang hilang. Maaf ya, kebanggaan dan kerendahan hati yang hilang adalah akar dari setiap dosa dan kejahatan. Jadi kerendah hatian ya, Ngelman. Kerendah hatian yang hilang itu adalah akar dari setiap dosa dan kejahatan. Tidak perlu kita berusaha mengungguli yang lain, ya. Tapi kita juga saling mendorong dalam kasih. Mendorong dalam kasih. Ya. Yang bisa memberi sedikit, banyak, tidak masalah. Dan tidak ada saring, wah yang memberi akeh kayak pamer, enggak. Jangan itu juga menghakimi. Tidak perlu saudara menghakimi gitu, ya dia diberi berkat banyak, dia memberi banyak, terpujilah nama Tuhan, sedulurku diberkati. Kalau saudara seiman kita bisa beli mobil bagus, kita melu seneng. Dulu saya melayani di sini itu tidak banyak punya mobil, awal saya pelayanan di sini, jarang jemaat punya mobil. Terus satu persatu pada beli mobil, beli rumah, itu kan ya diberkati tuh. Ya melu seneng daripada jemaatnya kontrak omah, makan nang gereja ngontel, mesak 30 tahun ngono terus aja mesak gitu. Seneng. Nah, seneng kalau jemaat yang lain diberkati juga kita bersuka cita ya. Lalu godaan yang terakhir tadi, jadi godaan yang pertama adalah godaan ingin unggul dari yang lain, godaan yang berikutnya adalah khawatir. Nah rupa-rupanya menurut Matthew Henry, Ananias dan Safira ini kenapa kok dadak menahan separuh? Ya, sebetulnya ada kekhawatiran di situ. Tulisan Matthew Henry demikian. Mereka berpikir uang itu terlalu banyak. Waduh, aku memberi sama ini kegeden. Untuk dilepaskan sekaligus dan dipercayakan ke tangan para rasul. Lagi pula siapa tahu mungkin mereka sendiri membutuhkannya. Walaupun saat itu segala sesuatu adalah milik bersama, namun tidak akan berlangsung lama. Lalu apa yang harus mereka lakukan pada waktu kekurangan jika tidak ada yang mereka sisihkan untuk mereka pakai sendiri? Mereka tidak dapat mempercayai firman Allah bahwa mereka akan dipelihara. Sebaliknya mereka berpikir akan memainkan peranan yang lebih bijak daripada yang dilakukan orang lain dan menyimpan untuk saat darurat. Demikianlah mereka berpikir hendak melayani Allah, tapi juga melayani Mamon. Melayani Allah dengan membawa sebagian ke kaki para rasul dan Mamon dengan menyimpan sisanya di kantong mereka sendiri. Mereka bercabang hati jika mereka sepenuhnya orang yang duniawi, mereka tidak akan menjual tanah mereka. Maksudnya Matthew Henry itu gini, sebenarnya memang mereka bukan orang Kristen rohani, ya enggak usah jual tanahnya lah. Wis. Meskipun punya tanah, enggak usah dijual, enggak usah dipersembahkan, kan beres. Wis. Nah itu duniawi. Tapi mereka duniawi mau sok rohani gitu loh.
yang disoroti Matthew Henry. Sebetulnya iman mereka sampai tahap situ, tapi gayanya pengen seperti Barnabas, yang imannya memang sudah dalam, kasihnya kepada Yesus sudah dalam. Makanya dia menjual tanah, memberikan semua itu gampang. Nah dia belum sampai tahap itu, tapi melu-melu. Jual tanah, tapi eman-eman ya gitu loh. Sebenarnya kan tidak perlu seperti itu. Nah, jadi di situ ada kekhawatiran ya. Jadi dia ngasih cadangan, aku dewe butuh piye gitu ya. Nah, Candice Carpenter berkata demikian. Ini seorang pengusaha besar. Jika Anda bertekad menciptakan nilai, value ya, dan jika Anda tidak takut dengan masa-masa susah, hambatan-hambatan akan menjadi sama sekali tidak penting. Pelayanan itu nek masih khawatir saudara, ya nek aku dewe butuh piye ya. Jadi gembala sidang saya Pak Eko itu ngalaminya sama loh saudara. Tapi nek saya dengan Pak Eko itu sama. Saya sering bicara kepada hamba-hamba Tuhan yang junior tentang penggembalaan. Nah, skripsi saya adalah tentang melakukan siasat gereja, pendisiplinan gereja. Pendisiplinan gereja adalah salah satu tugas gembala yang terberat adalah menegur jemaat ketika jemaat salah. Saya juga menyarankan jemaat juga menegur gembala ketika gembala salah ya. Jadi sama-sama saling mengawasi, saling menegur. Sama sesungguhnya. Karena kita sama-sama menjaga. Saudara menjaga saya menjaga saudara, kan gitu. Paling berat itu loh saudara. Saya tanya yang muda-muda kebanyakan tidak berani negur. Ya, walaupun sudah terjadi dosa-dosa yang parah di gerejanya, tidak berani negur. Mendiamkan saja, hanya mendoakan. Nah itu salah saudara. Padahal harus ditegur. Kenapa kok tidak berani negur? Karena kalau negur, ya, opone nek itu persembahannya gede, engko nek pindah gereja piye ya? Wis tutup mata saja. Nah artinya saudara, kalau kami seperti itu berarti hamba Tuhan itu sudah menjadi hamba Tuhan yang munafik. Ngerti dombanya tersesat tapi tutup mata. Sing penting deh tetap kerasan yang gereja gini. Cuma perjuangannya gitu. Ya nek saya sama Pak Eko berani kita negur ya. Saya ceritakan beberapa hal kita tegur, kalau salah kita tegur. Tapi nek saya salah ya saya ditegur juga sama. Sama saja kita sama-sama saling menjaga kok. Gitu loh ya. Jadi jangan sungkan, saudara-saudara. Jangan sungkan, jangan sakit hati. Kalau justru mestinya jemaat malah seneng. Gereja yang pendeta ini berani negur itu berarti bukan ngincer duitnya saudara. Kalau takut uang saudara, takut pindah kan tidak perlu negur. Didiamkan saja lah wes. Yang penting khotbah aja, yang menyenangkan kan. Saudara seneng, tidak tersinggung kan aman. Tetapi itu sebenarnya sudah itu tadi. Kayak Ananias Safira, sudah berbohong dia, munafik. Tahu kesalahan tapi pura-pura tidak melihat kesalahan. Nah itu akan jadi masalah kita nanti di hadapan Tuhan. Karena tugasnya adalah itu, tegur empat mata kalau dia keras kepala bawa saksi. Kalau nekat terus tidak berhenti bawa kepada jemaat. Kalau sudah dibawa jemaat tetap tidak mau bertobat, keras kepala, katakan serahkan pada iblis. Itu endingnya ketika terus Tuhan Yesus berkata apa yang kamu lepaskan akan terlepas di surga. Kalau tahap-tahap itu sudah dilakukan, orang itu diserahkan pada iblis bersama-sama loh. Sekali lagi ya, ini bukan pendeta melakukan sendirian, enggak. Bersama-sama dengan jemaat. Ini sudah tahap-tahap kita lakukan, enggak mau serahkan pada iblis. Itu apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Coret juga namanya sudah, seret. Gitu. Itu gereja. Ya. Tersenyum juga demikian saudara, jadi penyambut tamu ya. Kalau kita ini takut itu menyebabkan pelayanan kita jadi munafik ya. Saudara penyambut tamu kan harus ramah ya. Selamat datang, senyum, mari selamat sore, senyum. Padahal saudara khawatir sebetulnya. Wah aku esok-esok harus divaksin nih. Kelingan sing video nih polisi itu divaksin. Wah jangan. Saudara, yes. Saudara ya wedi disuntik ya.
Pagi mikir vaksin, wedi disuntik, saudara, malam itu sudah tersenyum. Selamat sore. Senyumnya menjadi senyum palsu kan? Gara-gara apa? Takut. Gara-gara takut itu jadi munafik. Yang tadi pendahuluan tadi ya, saya tadi bilang ya, kita pernah semua takut ya, corona takut, saya takut, betul. Kita pernah tidak beribadah di gereja semua. Tapi dek, larut-larut dalam ketakutan, sudah divaksin, sudah di ini, terus menerus takut. Dan dia tetap ngomong sebagai orang percaya, itu orang munafik. Iman itu tidak ada ketakutan, saudara. Di dalam iman itu mengalahkan ketakutan. Nah, takut terus itu sudah diperbudak ketakutan, sudah tidak ada iman di situ. Makanya jadi iman yang semu, iman yang munafik disebut itu, iman yang munafik. Sudah tidak ada iman di situ. Ya, sudah tidak ada iman. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ya. 2 hal ini saja. Yang pertama, belajar dari Anania dan Safira, jangan berusaha menjadi lebih unggul dalam pelayanannya. Betul-betul tulus melayani Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan, saudara memberi persembahan, memang itu yang 1/10, perbawalah persembahan dan persepuluhan. Ini perpuluhannya sudah, tak tambah persembahannya, masukkan, belum. Jumlahnya tidak masalah, jumlah berapa. Yang 5 juta persembahan persepuluhannya dengan yang 500 sama saja kalau memang itu persembahan dan persepuluhan. Ya, sama saja. Lalu yang kedua, saudara, jangan khawatir. Godaan khawatir itu menyebabkan pelayanan saudara jadi munafik. Ya, ketakutan itu menyebabkan kita tersandra ya. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak tulus seperti Ananias dan Safira.